Hi guys, it's Mr. Ronto here and welcome back again to my class. Today we are going to study and to discuss about personal letter. Personal letter adalah surat pribadi. Ya, surat pribadi ini pernah menjadi sebuah fenomena di tahun 90 dan tahun 2000-an di mana surat pribadi ini menjadi alat komunikasi yang sangat penting bagi seseorang atau bagi banyak orang, terutama ketika ingin memberikan informasi atau juga mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Tentu dulu masih ingat ya ketika kita zaman SD atau zaman SMP, mungkin ketika kita menyukai seseorang dan kita tidak berani mengungkapkannya, maka jalannya adalah dengan membuat surat dan mengirimkannya kepada orang yang kita sukai. Dan masih banyak fungsi lain dari surat pribadi ini. Untuk lebih jelasnya, let's discuss about personal letter. Tinjauan yang pertama, we have definition. Ya, kita lihat pengertian dari personal letter. Personal letter is a text that contains about information or feelings from someone to another person as personality. Maksudnya adalah yang namanya surat pribadi itu adalah a text that contains, yang berisi about information. Ya, itu tentang informasi. Atau juga feeling, artinya adalah perasaan, from someone, dari satu orang, to another person, kepada orang lain secara pribadi. Ya, secara pribadi di sini maksudnya adalah bisa dari anak ke orang tua, kemudian bisa dari teman kepada temannya, atau juga dari satu orang kepada orang yang dia sukai. A function, first, fungsinya kita lihat di sini, to give information. Ya, tentu untuk memberikan informasi, or express our feeling, artinya mengekspresikan perasaan kita. And to make a personal letter, we need a generic structure. Generic structure di sini berarti kerangka karangannya. Jadi kalau kita mau membuat surat pribadi, maka itu harus ada urutannya. Number one is date. Date itu berarti tanggal personal letter itu dibuat. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Number one is date. And second is salutation. Salutation itu semacam salam hormat atau salam sapa di awal. Biasanya diawali oleh kata dear to my best friend. Nah, seperti itu. Opening, we know ya, pembukaan. Pembukaan di sini biasanya semacam basa-basi ya, atau lip service. Kita bisa menggunakan kata hi, how are you? Biasanya menanyakan kabar di opening ini. Kemudian number 4 is contain. Contain, of course, ini berarti artinya adalah isi. Inti isi dari suratnya itu apa? Apakah memberikan informasi atau mengungkapkan perasaan? Ya. Dan selanjutnya ada closing. Closing berarti itu artinya adalah penutupan. Ya, penutupan di sini biasanya diisi dengan sebuah harapan-harapan. Harapannya apa? Setelah mengungkapkan perasaan, minta suratnya dibales. Nah, gitu. Harapannya semuanya baik-baik saja di kampung. Nah, kurang lebih closing itu seperti harapan. And the last, we have signature. Signature itu kalau diartikan artinya adalah tanda tangan. Signature di sini biasanya diisi oleh si pengirim surat. Ada nama si pengirim surat. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh dari personal letter. Oke, this is the example of personal letter. Yang pertama kita lihat di sini ada Cirebon, September 5th, 2021. Of course, berarti ini tadi apa namanya? Ya, this is date. Ini berarti date. Artinya tanggal. And dear my best friends Aditya. Dear my best friend Aditya, tadi apa namanya? Ya, this is the example of salutation. Ya, dear teruntuk my best friend, teman baik saya Aditya. Ya, di salutation ini berarti di sini ada nama si penerima surat. Awas jangan sampai terbalik antara penerima dan pengirim. Hi my best friends, how are you there? I hope you're fine. Nah, dari sini sampai ke sini
ini merupakan basa-basi atau opening from this letter. Ya, halo teman baikku, apa kabar kamu di sana? I hope you're fine. Oh, sampai sini, sorry. Ya, I hope you're fine. Sampai di sini merupakan opening atau basa-basi. Setelahnya kita lihat, I just want to inform that next month I have free time for 3 days. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa bulan depan saya memiliki waktu liburan selama 3 hari. Nah, dari I just mulai ke sini itu kita sudah mulai masuk ke content atau isinya. Kita lanjutkan. I really miss you and Rihanna. Saya sungguh merindukan kamu dan juga Rihanna. Jadi teman baiknya si Nabila ini adalah si Aditya and Rihanna. My big wish is we can meet and hang out together in our favorite place again. Harapan besar saya adalah kita bisa bertemu kembali dan juga menghabiskan waktu bersama di tempat favorit kita lagi. Nah, ini masih konten ya. Anyway, I have bought a nice t-shirt for you guys. Ya, saya juga sudah memberikan kaos bagus loh untuk kalian. It's my first salary. Dan ini merupakan gaji pertama saya. Hopefully we can meet and waste time together. Nah, di bagian sini yang paling terakhir ini sudah masuk ke opening. Tadi saya katakan opening itu biasanya diisi dengan sebuah harapan-harapan. Hopefully harapan besar saya adalah we can meet. Kita bisa bertemu and waste time together dan menghabiskan waktu bersama. And the last ada sincerely yours Nabil. Nah, ini yang merupakan dari signature. Tadi ini closing. Ini closing dan ini signature. Signature ini sekali lagi diisi oleh si pengirim surat. Signature si pengirim surat. Kemudian di sini Aditya, Nabila si pengirim surat. Dan Aditya itu si penerima suratnya. And as your information guys, ya biasanya nanti di ulangan-ulangan yang soalnya berkaitan dengan personal letter, ini dengarkan baik-baik, soal yang biasanya sering keluar itu akan menanyakan siapa pengirim suratnya, siapa penerima suratnya. Nah, berarti kalian harus tahu nih bahasa Inggrisnya mengirim itu apa. Ya, mengirim itu bahasa Inggrisnya adalah send. Jadi pertanyaannya adalah who sends the letter? Who sends the letter? Oke, berarti jawabannya Nabil atau Aditya? Nah, atau yang kedua, siapa yang menerima surat? Menerima itu bahasa Inggrisnya adalah accept. Who accept the letter? Yo, yang menerima, yang mengaccept itu Aditya atau Nabil. Kemudian bisa juga yang ditanyakan itu adalah waktunya. Ya, time-nya. Berarti pertanyaannya, when did the letter write? When did the letter write? Kapan suratnya ditulis? Nah, berarti jawabannya adalah, ini waktu. Kalau yang ditanyakannya konten, berarti tadi ya dari sini sampai kurang lebih semuanya ke sini. What is the content of this letter? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu nanti. Berarti kalian harus menjawabnya dari sini sampai ke sini. Agak lumayan panjang juga. Ya, I hope you learn something. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. So, well guys, itulah tadi pembahasan tentang personal letter. I hope you learn something. And thank you very much for watching my video. See you in the next video.